Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul Mukarramin, Ma'asyiral ulama al-fudala, Ma'asyiral asatidha al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat melaksanakan salah satu kewajiban agama, yaitu mencari ilmu yang berkaitan dengan syariat agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu adalah fardu atau wajib atas setiap orang Islam, tentunya baik laki-laki maupun perempuan. Dan malam hari ini kita hadir dalam majelis ta'lim, maka ini termasuk salah satu kewajiban agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah SWT sebagai ibadah yang pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena dalam perjalanan tadi itu ada satu tempat yang jamnya lama sekali, macet. Jadi terlambat banyak, waktunya terlambat banyak. Walaupun dari tempat penginapan berangkat pukul 6, diperkirakan di sini pukul 7 sudah masuk, tapi ternyata baru masuk sudah jam 8 ini ya, 2 jam. Dekat sini, tempat jamnya dekat sini, tak jauh sebenarnya. Ana urid, saya menghendaki, wa anta turid, dan engkau menghendaki, wallah fa'alul lima yurid, tapi Allah yang berkehendak terhadap segala sesuatu. Saya ingin cepat datang, kalian ingin saya datang cepat, tapi yang menentukan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah kemampuan manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita berada pada bulan Muharram yang sebentar lagi akan datang satu hari yang sangat mulia, yaitu hari Asyura. Hari Asyura atau 10 Muharram. Namun untuk menentukan kapan 10 Muharram, ternyata di beberapa tempat itu ada perbedaan pendapat. Saya masuk di Malaysia sebelum 1 Muharram. Saya tahu di Indonesia ada beberapa pendapat yang berbeda.
Satu pihak mengatakan hari Kamis adalah tanggal 1 Muharram. Di pihak yang lain ada yang mengatakan hari Jumat adalah tanggal 1 Muharram. Sampai saya di Malaysia, ternyata mayoritas di Malaysia mengatakan hari Jumatnya itu tanggal 1 Muharram. Hari Jumat 1 Muharram. Lantas ada beberapa pertanyaan. Kalau ada dua pendapat hari Kamis, dan itu banyak di Indonesia yang mengatakan hari Kamis itu adalah tanggal 1 Muharram. Di Malaysia hari Jumat mayoritinya. Kemudian ada yang bertanya, kalau demikian kapan kita ini disunahkan puasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura? Maka kalau mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Sumu yauma Asyura." Berpuasalah kalian pada hari Asyura. Wa khaliful yahud, tapi berbedalah, selisihlah dengan orang-orang Yahudi. Sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Maka puasa jugalah engkau sehari sebelum Asyura atau sehari sesudah Asyura. Maka kalau kita hitung ini ya, orang yang berkeyakinan bahwasanya tanggal 1 Muharram itu hari Kamis, Kamis tanggal 1. Ya, tinggal 10 berarti. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Baik. Berarti yang meyakini 1 Muharramnya hari Jumat itu tanggal 10-nya atau hari Asyura-nya hari Ahad. Ya. Padahal sunnahnya kita ini sunnahnya puasa, kalau ingin berpuasa itu sehari sebelum Asyura ya, atau ditambah sehari setelah Asyura, jadi 2 hari. Jadi kalau ambil 9, 10 atau 10, 11. Ya dah, 9, 10 atau 10, 11. Dengan demikian, yang meyakini bahwa hari 1 Muharram itu hari Kamis, berarti dia boleh berpuasanya mulai hari apa? Jumat dan Sabtu. Betul? Jumat dan Sabtu. Ya. Atau Sabtu dan Ahad. Kalau Jumat dan Sabtu kan sebelum tanggal 10, berarti 9, ya dah. 9, 10 itu Jumat dan Sabtu, atau 10, 11 yaitu Sabtu dan Ahad. Sudah? Sedangkan yang meyakini awal Muharram hari Jumat, maka sunnah puasanya adalah Sabtu dan Ahad atau Ahad dan Senin. Betul? Saya dimintai pendapat oleh beberapa kawan, saya katakan kalau demikian yang pasti dan benar dan tidak salah itu kalau kita berpuasa hari Sabtu dan Ahad. Ya, kalau kita puasa sunnahnya hari Sabtu dan Ahad itu pasti benar. Kenapa demikian? Kalau misalnya ikut yang Kamis, itu berarti dapatnya 10 dan 11. Ya. Sedangkan kalau ikut yang Jumat awal Muharram, berarti dia ikut berapa? 9 dan 10. Sama-sama benar. Ya. Nah, karena itu kalau kita ada waktu, ada kemampuan itu karena sehat, ya ada kesempatan, bukan dalam bepergian misalnya, bukan dalam keadaan sakit, ya, maka dianjurkan puasa yaitu pada hari apa? Hari Sabtu dan
Ahad. Nah, itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam perintah beliau, sumu yauma Asyura, puasalah kalian pada hari Asyura, wa khaliful yahud, tapi harus berbeda dengan orang Yahudi. Ya, kenapa kok berbeda? Ya memang kita bukan Yahudi kan gitu ya. Dalam segala hal umat Islam harus berbeda dengan agama lain. Jangan sama dengan kebiasaan agama lain, ya dah. Walaupun adat istiadat itu sumbernya dari agama lain, tapi harus diislamkan adat istiadat. Di sini dulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau masuk ke kota Madinah, beliau melihat ternyata banyak orang-orang Yahudi yang puasa pada 10 Muharram saja. Kemudian beliau bertanya, kenapa kalian kok berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Maka mereka menjawab, ya karena dulu Nabi Musa alaihissalam itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Beliau Nabi Musa yang membelah lautan. Nah, kita ingat ceritanya ya dah. Tatkala beliau dikejar Fir'aun, maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah SWT untuk membelah lautan dengan tongkatnya, ya, plak. Kemudian lautan itu membelah, maka menyeberanglah Nabi Musa bersama orang-orang yang beriman, ya dah. Bersama siapa? Orang-orang yang beriman. Kemudian sampai di seberang, sedangkan Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar dan sampai di tengah lautan, maka Allah perintah air laut untuk merapat lagi, maka tenggelamlah Fir'aun, matilah Fir'aun, dan selamatlah Nabi Musa alaihissalam. Itu terjadi pada tanggal 10 Asyura. Ya. Nah, kemudian pada suatu masa air lautan ini memuntahkan jasad Fir'aun dan kembali ke negaranya. Kemudian ditemukan oleh masyarakatnya. Akhirnya karena mereka ini mengagung-agungkan Fir'aun, maka dimumilah, diawetkan hingga sampai sekarang. Fir'aun itu dimumikan, ya, dan diletakkan di salah satu museum penjagaan di sana di Mesir, dan saya sudah pernah menengoknya. Ternyata ya ada beberapa mumi-mumi yang lain yang milik Fir'aun musuh Nabi Musa itu namanya Ramses kedua. Sudah ada Ramses 1, 2, 3, 4 sampai beberapa. Ya, nah, itu yang Ramses kedua adalah muminya Fir'aun yang menjadi musuh Nabi Musa alaihis salam. Kemudian peristiwa itu oleh Nabi Musa disyukuri. Nabi Musa bersyukur kepada Allah atas diselamatkannya dirinya dari kejaran Fir'aun. Caranya Nabi Musa untuk bersyukur yaitu dengan cara berpuasa. Maka kebiasaan Nabi Musa itu dilanjutkan, ditradisikan oleh orang-orang Yahudi pengikut Nabi Musa, walaupun pada akhirnya ayat-ayat yang ada di dalam Taurat banyak dirubah oleh siapa? Oleh pembesar-pembesar Yahudi, ya dah. Tapi ada satu hal yang tetap mereka lakukan, antara lain adalah berpuasa pada hari Asyura menjadi tradisi, terutama orang-orang Yahudi yang berada di mana? Di kota Madinah. Nah, tradisi orang Yahudi ini diketahui oleh Nabi, kemudian Nabi perintah untuk bersyukur, tapi Nabi tidak mau ya umat Islam serupa dengan orang Yahudi, maka Nabi perintah bagaimana? Sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Hendaklah kalian berpuasa sehari sebelumnya ditambah dengan Asyura, berarti 2 hari ya, 9, 10, au yauman ba'dahu, atau ditambah setelahnya yaitu 10 dan 11. Artinya tradisi di suatu tempat bila mana sudah dikemas menjadi tradisi Islam, diisi dengan apa yang diperbolehkan dalam Islam, maka tradisi tersebut tidak diharamkan alias boleh. Ya, alias boleh, karena Nabi telah mencontohkan, yaitu mensyariatkan tradisi Yahudi yang lantas dirubah menjadi sunnah berpuasa
pada hari Asyura ditambah 9 atau 11. Kejadian pada hari Asyura ini banyak. Salah satu kejadian yang sangat menyedihkan pada hari Asyura adalah terbunuhnya salah satu cucu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, putra dari Siti Fatimah. Putra dari Siti Fatimah. Siti Fatimah adalah putri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya panjang. Saya tidak mengutip semua riwayatnya, cuman ya untuk sekedar memahami, mengetahui ya. Jadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka tampuk pemerintahan Islam itu dipegang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Ya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar wafat, digantilah oleh khalifah kedua yaitu Sayyidina Umar ibnul Khattab. Kemudian Sayyidina Umar wafat, digantilah oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan wafat, digantilah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Nah, tatkala Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat, itu diganti oleh putranya, yaitu beliau bernama Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, kakaknya Sayyidina Husain. Kakaknya Sayyidina Husain. Ya, riwayatnya panjang ya. Sayyidina Hasan hanya memegang kekhalifahan itu sekitar 6 bulan. Karena banyak gejolak. Antara lain ya maklumlah namanya politik ya. Nah, ada seorang sahabat Nabi yang cukup cukup dewasa ya, dan punya pengalaman, bernama sahabat Muawiyah. Sahabat Muawiyah ini juga orangnya yang mempunyai harisma. Tapi ada perbedaan pendapat di dalam masalah politik dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka menurut para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yang paling berhak untuk menjabat kekhalifahan setelah wafatnya Sayyidina Utsman adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedangkan sahabat Muawiyah ingin menjabat tapi tidak mendapatkan restu dari mayoritas sahabat. Sudah ya? Nah, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat. Maka sebagian sahabat mengangkat Sayyidina Hasan bin Ali, yaitu putra Sayyidina Ali. Tapi sebagian sahabat yang lain kurang mendukung. Kenapa? Karena masih ada sahabat Muawiyah yang tadi itu. Nah, Sayyidina Hasan bin Ali, Sayyidina Hasan ini orangnya bijak. Karena melihat ada gerakan-gerakan yang tidak sepakat dengan terpilihnya beliau, yaitu Sayyidina Hasan, maka Sayyidina Hasan menyerahkan tampuk kepemimpinan itu kepada sahabat Muawiyah yang pernah berselisih dengan ayahnya dalam masalah menjabat kekhalifahan. Ya, agar apa? Ya agar menjadi redahlah atau bisa meredam gejolak-gejolak di masyarakat. Tapi dengan permintaan, antara lain permintaannya, kalau saya terjemahkan, barangkali Sayyidina Hasan mengatakan, wahai sahabat Muawiyah, sekarang engkau menjabat sebagai khalifah, tapi kalau engkau sudah tiada, maka hendaklah kekhalifahan itu dikembalikan kepada kami. Ya dah.
karena yang diangkat semula adalah siapa? Sayyidina Hasan, tapi oleh Sayyidina Hasan diserahkan kepemimpinannya kepada sahabat Muawiyah. Sahabat Muawiyah jauh lebih tua, jauh lebih dewasa lah ya daripada siapa? Sayyidina Hasan yang waktu itu usianya masih cukupan muda, bukan muda anak-anak atau remaja, bukan, tapi masih muda. Sedangkan sahabat Muawiyah adalah generasi ayahnya. Maka secara adab sopan santun, yang muda menyerahkan kepada yang tua. Begitu apa yang dipikirkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib dengan akhlak beliau yang sangat mulia. Maka diterimalah kepemimpinannya oleh sahabat Muawiyah. Kemudian sahabat Muawiyah ini di dalam riwayatnya memerintahkan pemerintahan dengan baik, ya, bukan semena-mena, tapi dengan baik. Nah, setelah menjabat, diserahkan kepemimpinannya oleh Sayyidina Hasan tadi, maka beliau menjabat memerintahkan pemerintahan itu dengan baik. Ya, sudah berjalan. Nah, ternyata ini wafatnya sahabat Muawiyah dengan Sayyidina Hasan itu bukan yang tua dulu, tapi Sayyidina Hasan wafat lebih dahulu. Ya, Sayyidina Hasan wafat lebih dahulu daripada sahabat Muawiyah. Nah, tatkala Sayyidina Hasan yang menurut sebagian riwayat beliau diracun, ya, wafatnya karena dibunuh, diracun. Sudah wafat, nah, sudah pemerintahan berjalan. Nah, tatkala ini ya, tatkala sahabat Muawiyah mau meninggal dunia, maka dia berwasiat agar putranya, yaitu bernama Yazid bin Muawiyah, yang menggantikan. Ya, maka wafatlah sahabat Muawiyah dan tampuk pemerintahan dipegang oleh siapa? Putranya bernama Yazid bin Muawiyah. Nah, karena demikian, padahal menurut sebagian sahabat ya yang hadir, yang ada saat itu, semestinya dikembalikan kepada keluarganya Sayyidina Hasan, kan masih ada adiknya, yaitu Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, karena itu tatkala sebagian masyarakat menerima kepemimpinan Yazid bin Muawiyah, sebagian yang lain tidak menerima. Salah satu yang tidak menerima ini adalah Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, adiknya Sayyidina Hasan. Ya, sudah. Nah, sampai beliau Sayyidina Husain memutuskan hijrah ke kota Makkah. Kan pemerintahan berada di kota Madinah, yaitu keluar dari mana? Dari Madinah untuk menuju kota Makkah, ingin hidup di kota Makkah, jauh dari pemerintahan, akan hidup di sana. Nah, pada saat demikian, tiba-tiba ada surat yang dikirim dari penduduk Kufah. Kufah itu Irak. Orang-orang Kufah saat itu mengatakan bahwa mereka ini dulu adalah pendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Orang Kufah, orang Irak, pendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka mereka berkirim surat kemana? Ke Sayyidina Husain dan minta, wahai cucunda Nabi Muhammad SAW, andai kata engkau tidak berangkat ke Mekah, tapi engkau berangkat ke Irak atau ke Kufah, ya, engkau berangkat ke Kufah, maka kami akan membaiatmu menjadi pemimpin kami. Ya. Surat itu diterima oleh Sayyidina Husain. Kemudian Sayyidina Husain bermiswarah, ya, bersepakat dengan beberapa sahabat, tapi sebagian sahabat, salah satunya adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas, masih sepupu dengan Sayyidina Husain, ya, family, masih kerabat. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, masih kerabat dengan siapa? Sayyidina Husain.
itu mengkhawatirkan, janganlah engkau gak usah pergi ke Irak, ya gak usah pergi kemana? Ke Kufa. Ya Kufa itu daerah Irak ya. Kami mengkhawatirkan engkau wahai cucunda Nabi Muhammad SAW. Tapi sebagian yang lain ikut, baiklah kami ikut. Maka ada ya 100 sekian orang berangkat kemana? Ke Irak. Berangkat ke Irak. Sedangkan beberapa yang lain tak mau ikut karena khawatir. Maka tatkala Sayyidina Husain ini berangkat ke Irak, di sana itu ada suatu tempat namanya Karbala. Ya, di dekat Irak di sana ya, namanya Karbala. Itu tatkala Sayyidina Husain, ya Sayyidina Husain ini sampai di tanah Karbala, ternyata ada salah satu pembesar atau ya dulu kan yang namanya pemerintah itu kan mengutus ke beberapa tempat ya, itu gubernur-gubernur atau utusan delegasi-delegasi ya. Sudah ada yang namanya Ubaidillah bin Ziyad. Nah ini apa namanya? Orang yang bekerja kepada pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Orang yang termasuk bekerja stafnya sama Yazid bin Muawiyah. Tapi ini punya pasukan. Ubaidillah bin Ziyad punya pasukan. Maka tatkala dengar bahwa Sayyidina Husain sampai di mana? Di Karbala, dikejarlah oleh Ubaidillah bin Ziyad ya, beserta dengan pasukannya. Di sanalah dengan ribuan. Kalau Sayyidina Husain membawa orang-orang untuk pergi ke Irak atau ke Kufa itu hanya 100 sekian, ya dah. Sedangkan ini pasukannya lebih dari 1000, ribuan. Tentu saja suatu peperangan yang tidak imbang. Bahkan Sayyidina Husain dan orang-orang situ tidak niat berperang. Mereka akan datang ke Kufa ya untuk datang ke Kufa, bukan niat untuk berperang. Maka disitulah diserbu dan Sayyidina Husain dipenggal kepalanya ya. Dipenggal kepalanya, bahkan ada riwayat kepalanya ini ditusuk oleh tombak dan dibawa lari kemana-mana sehingga banyak yang menangis. Ya, ini cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada beberapa orang yang membawa kepala itu ke tempatnya Yazid bin Muawiyah. Tapi Yazid bin Muawiyah menurut sebagian riwayat Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak merestui pembunuhan itu ya, tidak merestui dan tidak menyuruh, maka sempat menangis. Nah, entahlah apa yang dikatakan masyarakat saat itu ya, tapi itulah yang terjadi. Yang namanya juga politik di zaman tersebut ya, dan lain sebagainya. Baik, saya tidak akan melanjutkan tentang riwayat sejarahnya, tapi di sini ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Itu memang sangat menyedihkan ya. Kepala cucu Nabi Muhammad yang mana suatu saat tatkala Sayyidina Husain ini masih kecil ini termasuk yang dicintai oleh Rasulullah SAW ya. Bahkan Rasulullah pernah mengecup bibirnya Sayyidina Husain masih kecil untuk mendapatkan barokahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, nah tatkala kepala itu ditusuk oleh tombak, kemudian sebagian sahabat yang tahu itu menangis, bahkan menyuruh orang yang menusuk tadi itu melepaskannya. Itu kepala dan mulutnya Sayyidina Husain ini adalah mulut yang pernah dicium oleh Rasulullah SAW. Kenapa engkau perlakukan semacam demikian? Marah sebagian para sahabat mengetahui kejadian itu. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan bahwa
kejadian itu terjadi pada 10 Muharram. Ya, kejadian itu terjadi pada berapa? Tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Ya dah. Sedih, umat Islam sedih. Hanya saja yang jadi masalah, orang-orang Kufah yang berkirim surat kepada Sayyidina Husain, yang mereka mengatakan bahwa mereka akan membaiat Sayyidina Husain, ternyata mereka justru berkhianat, lari, dan sebagian mereka bergabung dengan pasukannya Ubaidillah bin Ziyad yang mengaku sebagai pecinta dan pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang masyhur dikenal sebagai orang-orang Syi'atu Ali, pengikut Sayyidina Ali yang berada di Kufah. Kufah tadi mana? Irak. Justru sama sekali tidak membantu tatkala Sayyidina Husain mendapatkan perlakuan yang sangat kejam tadi itu. Ya dah. Nah, justru mereka berseberang atau menyeberang kepada atau membelot kepada orang-orangnya Ubaidillah bin Ziyad. Jadi ada pengkhianatan dari siapa? Orang-orang Syiah yang berada di Kufah terhadap peristiwa Sayyidina Husain yang terpenggal kepalanya. Nah, yang jadi masalah kemudian hari mereka berpura-pura, orang-orang Syiah Kufah itu berpura-pura menangisi kejadian itu. Sedangkan umat Islam ya sedih. Tapi kan Nabi kan pernah berpesan, ya dah. Nabi pernah berpesan bahwasanya tidak boleh kalau ada orang atau keluarga meninggal dunia itu ditangisi yang sangat, ya, yang meraung-raung, itu tidak boleh. Memang Rasulullah pernah menangis tatkala putranya yang bernama Sayyidina Ibrahim ya wafat sebelum dewasa. Rasulullah sedih dan Rasulullah menangis, tapi menangisnya meneteskan air mata. Jadi boleh meneteskan air mata tatkala ada kematian, itu boleh, tapi tidak meraung-raung, tidak meratap-ratap. Ya, itu yang tidak boleh. Karena itu dalam pesan Rasulullah SAW, beliau mengatakan, laisa minna man latamal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Ini hadis rawahul Bukhari, yang artinya bukan termasuk dari golongan kami umat Islam orang yang tatkala sedih itu ya latamal hudud, memukul-mukul apa ini? Pipi. Ini pipi ya, orang sini memukul-mukul pipi, apalagi kalau sampai berdarah-darah. Wasyaqqal juyub, atau merobek-robek saku baju, maksudnya ya baju dirobek-robek ya. Wada'a bid'awal jahiliyah, dan juga berdoa dengan doa mengikuti orang-orang jahiliyah, yaitu meraung-raung dan menangis-nangis. Ya. Nah, orang-orang Syiah yang ada di Karbala yang dekat dengan Kufah tadi itu ya, pada akhirnya mereka menjadikan tanggal 10 Muharram sebagai hari berkabung, hari kesedihan, tapi cara bersedihnya ini melanggar syariat Rasulullah SAW. Sekarang kalau sudah datang 10 Muharram atau hari Asyura, mereka ini memukul-mukul wajahnya, bahkan juga kepalanya dipukul-pukul. Ada yang pakai besi, ada pakai pisau, demikian juga punggungnya ini dipukul-pukul, ada pakai rantai sampai berdarah-darah. Kalau belum berdarah katanya belum afdal menurut mereka. Ya, kalau ditanya kenapa kamu melakukan itu? Ya, karena tanggal 10 Muharram itu adalah hari wafatnya atau syahidnya Sayyidina Husain, dan kami sedih atas terbunuhnya Sayyidina Husain. Padahal tadi tatkala Sayyidina Husain dikeroyok, diperangi oleh Ubaidillah bin Ziyad, mereka lari, mereka tak ada yang membantu, ya dah. Bahkan berbelok arah kepada musuhnya Sayyidina Husain. Begitu selesai kejadian itu,
maka mereka pura-pura lagi menangis-nangis yang mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah. Naudzubillahi min dzalik. Itu kejadian yang dilakukan oleh orang-orang Syiah sampai zaman sekarang. Dan Syiah ini yang paling banyak mayoritasnya diikuti oleh orang-orang Iran dan sebagian orang-orang Irak, khususnya yang ada di wilayah Karbala. Maka mereka mempunyai Syiah sekarang ini, mereka mempunyai salah seorang pimpinan tertinggi atau guru spiritual, yaitu Khomeini. Lah ini yang dinamakan Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah atau Ja'fariyah, ya. Ini yang mereka melanggar banyak syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya punya buku mereka. Banyak buku mereka saya punya, saya pelajari, ya. Bukan untuk diikuti, tapi saya melihat bagaimana kesalahan-kesalahan mereka. Bahkan dalam buku-buku mereka ini banyak kalimat-kalimat irtidad, kalimat-kalimat murtad ada. Ya, ada satu buku antara lain ini namanya buku Al-Kafi. Buku Al-Kafi itu buku rujukan utama orang-orang Syiahnya Khomeini. Ya, itu salah satu dari ajaran di dalamnya ini mengatakan bahwasanya Al-Quran, mushaf milik umat Islam yang kita baca setiap hari ini, ya, setiap saat kita baca di masjid-masjid yang 30 juz itu katanya adalah banyak kesalahan. Tidak sama dengan Al-Quran tatkala diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ini sudah banyak dirubah. Dirubah oleh siapa? Kata mereka, dirubah oleh para sahabat. Sehingga mereka menuduh para sahabat Nabi seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan lain sebagainya. Ini adalah pengkhianat-pengkhianat yang berani merubah Al-Quran. Ya, kenapa? Karena keyakinan mereka sebenarnya orang yang berhak untuk menjadi khalifah setelah Nabi wafat hanya satu, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Antara lain yang saya hafal dalam ayat perubahan itu, kita kalau membaca surat Al-Baqarah itu ada bacaan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Itu yang kita baca, ya. Tapi di dalam kitab Al-Kafi dan juga kitab-kitab Syiah yang lainnya seperti kitab namanya Faslul Khitab fi Itsbati Tahrifi Kitab Rabbil Arbab, ya. Nah, ini juga ada diterangkan katanya begini. Itu ayat tadi sebenarnya yang saya baca tadi itu yang lengkap begini loh kata mereka di dalam kitabnya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fi aliyin, ada tambahan fi aliyin fa'tu bi suratin mim mithli. Ya, fa'tu bi suratin mim mithli. Jadi ada tambahan. Nah, ini pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah pengikut sahabat Khomeini atau yaitu Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah Ja'fariyah. Ya, mempunyai kitab, salah satu yang kitab utama mereka yang menyaingi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Mereka anti dengan Bukhari dan Muslim, ya dah, anti dengan para sahabat, karena di dalam kitab Bukhari dan Muslim selalu disebutkan an Abi Hurairah, kan gitu kan, an Aisyah dan lain sebagainya. Mereka membuat buku sendiri namanya kitab Al-Kafi, ya, namanya kitab Al-Kafi dan lain sebagainya. Itu antara lain tata cara orang-orang sesat dari kalangan Syiah untuk memperingati datangnya hari Asyura. Kalau kita umat Islam tidak demikian, ya dah. Kita diperintahkan oleh Nabi untuk yang sanggup berpuasa. Dicontohkan juga ada yang ingin berdoa di hari Asyura, berdoalah bebas, ya. Kenapa? Karena hari Asyura ini di samping ini ada peristiwa yang tadi saya sebutkan tentang diselamatkannya Sayyidina Musa, ya, Nabi Musa alaihissalam, yang beliau pada akhirnya berpuasa, maka Nabi ikut puasanya Nabi Musa. Maka dulu tatkala Nabi Adam alaihissalam di surga, ceritanya panjang karena juga waktu sudah malam juga, ya. Ceritanya panjang, saya potong saja, saya ringkas, berikhtisar. Nah, tatkala beliau Nabi Adam alaihissalam melanggar
larangan Allah karena dirayu oleh iblis sehingga beliau makan buah yang buah itu dilarang untuk dimakan. Fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Allah perintah kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa, maka janganlah engkau berdua mendekati apalagi makan ini pohon, ya dah. Kalau engkau memakannya atau mendekatinya, maka engkau termasuk hamba yang zalim. Tapi pada akhirnya ringkas cerita Nabi Adam terperosok dan beliau melanggar larangan Allah itu hingga akhirnya Allah murka. Nah, Nabi Adam takut kepada Allah. Nabi Adam mohon ampun kepada Allah bersama dengan istrinya, ya. Terus baca istighfar, Nabi Adam terus menangis. Nah, diterima tobatnya Nabi Adam itu oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram alias hari Asyura. Karena itu para ulama pun berijtihad. Kamu ikut puasanya Nabi Musa yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad boleh. Mau baca doa juga boleh. Doanya bebas. Itu menurut kepahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kenapa? Di hari Asyura itu Allah SWT banyak menerima doa-doa, termasuk doanya Nabi Yunus. Tatkala Nabi Yunus berada di dalam perut ikan, kemudian beliau beristighfar dan berdoa kepada Allah mohon ampun, maka diampuni doa Nabi Yunus, ya dah. Itu juga pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Karena itu banyak ulama-ulama yang berijtihad, ya boleh doa. Doa kan tidak dilarang, kapan saja dilakukan boleh, termasuk mengkhususkan pada hari Asyura agar apa? Musodafah, bertepatan dengan istighfarnya Nabi Adam alaihissalam, ya dah. Mohon ampunnya Nabi Yunus alaihissalam dan masih banyak yang lainnya. Maka ada ajaran-ajaran untuk membaca apa? Membaca doa-doa pada hari Asyura. Kenapa? Ya memang doa itu bebas karena dikatakan ad-doa'u mukhul ibadah. Dalam sabda Nabi ini, ad-doa'u, doa itu mukhul ibadah, inti dari ibadah. Terserah kamu mau kapan beribadah kepada Allah. Karena Allah juga berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Lah salah satu tata cara beribadah adalah berdoa. Kapan mau berdoa? Boleh. Waktu subuh boleh, waktu duha boleh, ya dah. Bahkan jam 12 boleh, waktu zuhur boleh, ba'da zuhur boleh, 24 jam mau berdoa boleh. Mau tanggal 1 Muharram boleh, 2 Muharram boleh, 10 Muharram boleh, 12 Muharram boleh. Tidak ada larangan dalam syariat. Ya dah, kapan saja. Mau tanggal Rabiul Awal boleh, setahun penuh berdoa. Ini tidak ada larangan. Zikir pun demikian, ya dah. Zikir adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni azkurkum. Ya dah. Zikirlah kepadaku maka aku akan mengingat engkau. Ini zikir, mengingat kepada Allah. Apa saja. Baca subhanallah boleh, baca Quran boleh, baca salawat boleh. Waktunya juga bebas. Jadi syariat Islam dibuka oleh Allah SWT dan oleh Nabi Muhammad tidak terikat. Ya, karena itu kalau kita ada amalia dari ulama fulan, khususnya ulama-ulama salaf terdahulu, ya kita amalkan. Karena nggak ada larangan di dalam syariat, bahkan itu perintah. Walaupun misalnya tidak ada contoh langsung dari Nabi, tapi Nabi tidak melarang apa perkara yang boleh dan secara umum ini disunnahkan, zikir disunnahkan, ya. Baca doa disunnahkan. Oh, saya lebih senang i'tikaf. Kalau gitu nanti, kalau hari Asyura saya mau i'tikaf, boleh. Kenapa? Karena i'tikaf itu sunnatul Rasul. Demikian dan seterusnya. Ya, itulah yang diajarkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satunya kalau sudah datang hari Asyura, maka ada yang mengajak untuk berpuasa, ya. Ada juga yang bersedekah. Kapan waktunya
waktunya sedekah, terserah. Tapi akan lebih afdol kalau sedekah itu diberikan pada hari-hari yang bersejarah, antara lain hari Asyura. Ya dah. Saya mau baca Quran, boleh baca Quran. Kenapa? Karena baca Quran ini memang bebas waktunya. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca saja yang ringan dari Al-Quran yang kamu mampu, boleh. Ini ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan Syiah tadi memperingati hari Asyura dengan memukul-mukul badan, bahkan di antara mereka ada yang sampai terluka parah, sampai mati juga ada. Ya, ini namanya pengkhianatan terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya pada umat Islam, dan juga melanggar larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau mengatakan, ya, siapa orang yang memukul-mukul badannya, yaitu pipinya, otomatis seluruh badannya, apalagi sampai melukainya, ya, atau merobek bajunya, di situ syakul juyub, yaitu saku bajunya, otomatis bajunya, dan mereka juga suka merobek bajunya, ya, sampai ya sudah compang-camping begitu. Fada'a bidakwal jahiliyah, kemudian meraung-raung dengan doa-doa atau kebiasaan dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Falaisa minna, maka mereka bukan termasuk kelompok kami, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau nanti ada 1-2 pertanyaan, bila mana saya bisa menjawabnya, saya insya Allah akan membantu menjawabnya. Adapun mungkin ada kata-kata yang kurang tepat, mungkin ada yang hal-hal yang tidak difahami, ya saya mengucapkannya dengan bahasa Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara mendengarkan dengan telinga Malaysia, ya dah. Mungkin ada yang istilah-istilah tak sama, ya, tapi tak apalah. Saya berharap tetap ada yang difahami. Mungkin itu dari saya. Ada ma'akul lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.